Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas berkaitan tentang pengaruh dari muraqabatullah bagi kehidupan seorang muslim. Ini merupakan pembahasan yang sangat penting dikarenakan ini berkaitan dengan tauhid, berkaitan tentang tauhid. Sebagaimana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu merealisasikan tauhid, baik tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah maupun tauhid asma wa sifat. Dan pengertian dari ibadah yang sering kita ketahui bahwasanya ibadah adalah kullu ma yuhibbuhu Allahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah, yaitu setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dari berupa ucapan-ucapan, begitu juga perbuatan-perbuatan yang zahir maupun yang batin, yang tampak maupun tidak tampak. Dan kita tidak akan mungkin mengetahui hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita harus mempelajari agama ini berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan sebagian para ulama mendefinisikan ibadah adalah fi'lul ma'murat wal mustahabbat tama'an fi sawabillah wal intiha anil mahdhurat wal makruhat khaufan min Allah, yaitu melakukan hal-hal yang diperintahkan dan yang disunahkan karena berkeinginan untuk mendapatkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berhenti dari hal-hal yang Allah haramkan dan yang dibenci, yang dimakruhkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila kita sudah mengetahui pengertian dari ibadah, maka ibadah itu fondasinya adalah muraqabatullah. Fondasi dalam setiap ibadah yang kita lakukan
adalah muraqabatullah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang bangun di malam hari kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menghadirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat ibadah yang telah dia lakukan. Apabila dia membaca Al-Qur'an, meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan, maka harus dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Inilah fondasi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu muraqabatullah wa tama' fi ma 'indallah war raja' fi sawabillah. Yaitu seseorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan, berkeinginan besar untuk meraih pahala di sisi Allah dan juga mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa pengertian dari muraqabah? Muraqabah adalah dawamu ilmil 'abdi wa tayaqqunihi bittila'i haqqi subhanahu wa ta'ala ala zahirihi wa batinihi. Yaitu senantiasa seorang hamba mengilmui dan meyakini dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya, baik yang zahir maupun yang batin. Jadi antara yang zahir dan yang batin, Allah mengilmui semuanya, mengawasi semuanya. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik yang zahir maupun yang batin, Allah mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah salah di dalam mengetahui apa yang tersimpan dalam hati hamba-hambanya. Ya, tidak akan pernah salah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengilmui seluruhnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba." Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui, mengawasi atas segala sesuatu. Ya, yang di langit maupun yang di bumi, yang di dasar lautan, yang di dalam tanah, semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, mengawasinya. Oleh karena itu, apabila perasaan muraqabatullah ini senantiasa tertanam dalam hati seseorang, maka akan menghasilkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan begitu juga akan menghasilkan perasaan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, ilmunya meliputi segala sesuatu, pengawasannya meliputi segala sesuatu. Ketika seseorang dalam kondisi duduk, dalam kondisi pergi, pulang, kemudian dalam kondisi dia melaksanakan sholat, dalam kondisi dia bermaksiat, Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat 7, "Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim." Tidaklah terjadi pembicaraan antara tiga orang kecuali yang keempatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidak ada pembicaraan yang terjadi antara 5 orang kecuali Allah Subhanahu wa taala yang keenamnya, dan tidaklah lebih sedikit dari itu dan tidak lebih banyak dari itu kecuali Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Illa huwa ma'ahum aina makan, dimanapun mereka berada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberitakan terhadap apa yang telah mereka kerjakan pada hari kiamat nanti. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui atas segala sesuatu. Ayat ini menjelaskan bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala, pengawasan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, meliputi segala kondisi yang dialami oleh hamba-hambanya.
dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui kondisi hamba tersebut. Oleh karena itu dikatakan kepada salah seorang ulama, apa tanda muraqabatullah? Maka dijawab, isaru ma anzalallah wa ta'zimu ma 'azzamallah wa tasghiru ma sagharallah. Tanda ada perasaan muraqabah pada diri seseorang adalah isaru ma anzalallah. Dia akan mendahulukan apa yang Allah turunkan dan mengagungkan apa yang Allah agungkan dan menganggap kecil apa yang Allah Subhanahu wa taala menganggapnya kecil. Tentu saja apa yang Allah turunkan adalah Al-Qur'anul Karim. Seseorang mendahulukan kehidupan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Maka hendaklah dia mendahulukan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Begitu juga hendaklah seseorang mengagungkan ketaatan-ketaatan dan syiar-syiar agama karena Allah Subhanahu wa taala mengagungkannya dan Allah Subhanahu wa taala menganggap kecil dunia. Maka hendaklah kita menganggap kecil dunia ini. Jangan sampai kita menganggap dunia ini besar. Dunia ini hanya kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan man raqaballaha fi khawatirihi asamahullahu fi harakati jawarihi. Barang siapa yang dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pikiran-pikirannya, dia selalu terpikir dalam benaknya bahwasanya dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dalam setiap gerakan-gerakan tubuhnya. Setiap tingkah lakunya dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan hamba tersebut merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan juga bahwasannya ar-raja'u yuharriku ila ta'ah. Bahwasannya harapan itu akan menggerakkan seseorang menuju ketaatan. Ya. Dengan adanya harapan, seseorang akan tergerak untuk melakukan ketaatan. Begitu juga rasa takut akan menjauhkan seseorang dari kemaksiatan-kemaksiatan. Dan perasaan muraqabah ini akan mengantarkan seseorang kepada dua jalan tadi, yaitu perasaan harap dan juga perasaan rasa takut bersamaan. Apabila seseorang dalam hatinya ada perasaan muraqabah, dia tidak akan seenaknya melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Dia akan berpikir bahwasanya Allah melihatnya, Allah mengetahuinya, sehingga dia takut ketika melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Oleh karena itu, salah seorang ulama mengatakan, idza jalasta lin-nasi takuru wa'idhan liqalbika wa li nafsika qabla an ta'idhahum wa la yaghurrannaka ijtima'uhum 'alaik fa innahum yuraqibuna dhahiraka wallahu yuraqibu batinak. Apabila engkau duduk bersama manusia, maka hendaklah engkau menjadi penasehat untuk hatimu sendiri. Jadi apabila kita duduk bersama manusia, maka hendaklah kita menjadi penasehat untuk diri kita sendiri, hati kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Sebelum engkau menasehati mereka. Dan jangan sampai perkumpulan mereka kepadamu, di sisimu, itu menipumu. Jangan sampai. Karena mereka mengawasi zahir kita, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengawasi batin kita. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan sanjungan manusia, dengan perkumpulan manusia menganggap kita baik zahirnya, akan tapi kita tidak tahu batin kita. Oleh karena itu nasihat ini ya harus senantiasa kita jadikan nasihat untuk kita sendiri ya di dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita ketika melihat kesalahan seseorang ya kita berlebihan di dalam
menyikapi. Ya, jangan sampai berlebihan dalam menyikapi. Hendaklah kita menjadi penasehat untuk diri kita sendiri ya, sebelum menasehati orang lain. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ibadah itu dibangun di atas perasaan muraqabah, maka hendaklah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rizki berupa muraqabah. Ya. Kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rizki. Karena rizki itu bukan hanya harta, bukan hanya ya, urusan-urusan materi ya. Akan tetapi rizki berupa ibadah, yaitu diantaranya muraqabah. Kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perasaan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kebaikan bagi seseorang di dalam kehidupan ini. Apabila seseorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berusaha menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu doa di antara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita setelah salat adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pertolongan kepadamu untuk supaya bisa berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu dan beribadah yang terbaik untukmu. Kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya diberikan pertolongan, supaya diberikan taufik untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kemudian ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini merupakan ibadah yang agung. Karena setiap ibadah yang kita lakukan tidak akan terlepas dari perasaan muraqabah. Dia mau bersedekah, dia mau melaksanakan haji, umrah, membantu orang lain, dan ibadah-ibadah yang lainnya, hendaklah kita menghadirkan perasaan muraqabah. Sehingga hal ini akan menghalangi kita dari terjatuh dalam hal-hal yang Allah haramkan, seperti terjatuh dalam hal riya misalnya. Dia merasa mendapatkan pujian atau semisalnya, atau menginginkan hal-hal yang lain. Apabila seseorang merasa diawasi oleh Allah SWT, maka perasaan ini akan menghalangi dia dari terjatuh dalam hal-hal yang Allah haramkan. Kemudian di antara firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbi 'ala kulli syai'in hafiz." Sesungguhnya Rabbku menjaga atas segala sesuatu. Ya Allah Subhanahu wa taala menjaga hambanya semuanya tanpa terkecuali. Ya. Sekalipun semut yang terkecil, hewan apapun yang terkecil, Allah Subhanahu wa taala menjaga dan mengetahuinya. Dan hal ini harus senantiasa kita yakini bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Sesungguhnya atas kalian ada malaikat-malaikat penjaga. Jadi setiap kita ada penjaga, yaitu para malaikat yang mencatat setiap amal perbuatan kita. Kemudian kiraman katibin, yang mana malaikat yang mulia, yang mana mereka menulis setiap amal perbuatan manusia. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Sekecil apapun itu perbuatan, semuanya akan tercatat di catatan para malaikat. Kemudian di antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 61, "Wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min Qur'ani wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fihi. Wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wa la fis sama'i wa la asghara min dzalika wa la akbara illa fi kitabim mubin." Dan tidaklah
engkau berada dalam suatu kondisi dan tidakkah engkau membaca Al-Quran dan tidaklah kalian mengamalkan suatu amalan illa kunna alaikum syuhudan id tufiduna fi, kecuali kami ada saksi atas kalian ketika kalian melakukan perbuatan tersebut, dan tidak akan pernah terlewatkan dari Rabbmu sebesar biji zarrah. Tidak akan terlewatkan sedikit pun walaupun sebesar biji zarrah, yang paling kecil di langit, di bumi maupun di langit, dan tidak ada yang lebih kecil dari itu, tidak ada yang lebih besar dari itu, kecuali semuanya tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Maka apabila kita mengetahui bahwasannya setiap perbuatan kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Ya, sampai akhir hayat kita. Kalau seseorang misalnya pergi ke suatu tempat, ke hotel misalnya, kemudian melihat CCTV, tentu dia tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar. Dia akan berusaha karena merasa diawasi oleh CCTV. Adapun Allah Subhanahu wa taala mengawasi seluruh hamba-hambanya, mau dia di kegelapan malam, mau dia di hutan, mau dia di pulau yang terpencil, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kemudian di antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 13 sampai 14, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Dan setiap manusia kami akan kalungkan nanti kitab di lehernya. Catatan amal perbuatannya akan dikalungkan di lehernya masing-masing. Kemudian kami akan mengeluarkan untuknya pada hari kiamat nanti kitabnya, yang mana dalam kondisi terbuka. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Iqra kitabaka. Bacalah kitabmu. Cukuplah engkau pada hari ini sebagai penghisap atas dirimu sendiri. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala nanti akan panggil hamba-hambanya untuk supaya membaca kitabnya masing-masing. Bayangkan kalau seandainya seseorang di dalam kehidupan dunia ini melakukan amalan-amalan yang buruk, meninggalkan sholat dan berbagai macam dosa-dosa, alangkah meruginya di akhirat nanti. Dia akan membaca catatan amal-amal yang buruk. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 49, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan ketika diletakkan kitab, lalu engkau melihat orang-orang yang berdosa, mereka merasa ketakutan dari apa yang ada di dalam kitab tersebut. Dan mereka mengatakan, ya wailatana, ma li hadzal kitab. Wahai celaka kami, apa kitab ini? Yang mana tidak meninggalkan sesuatu yang kecil, tidak ada sesuatu yang besar kecuali tercatat di dalamnya. Dan mereka menjumpai apa yang mereka kerjakan dalam kondisi tercatat, tidak pernah terlewatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi seorang pun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kebaikan bagi siapapun yang berbuat kebaikan ketika di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan bagi orang-orang yang melakukan keburukan-keburukan ketika di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat surat Al-Isra
ayat 13 dan 14 tadi dijelaskan bahwasannya kita hamba-hamba nanti manusia akan membaca kitabnya masing-masing. Sedangkan di sana sebagian ulama berpendapat bahkan perkaranya lebih dahsyat dari itu. Perkaranya lebih dahsyat dari itu. Bahkan mereka nanti akan melihat catatan amal mereka yang akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kitabnya yang akan berbicara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jasiyah ayat 29. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Ini kitabmu. Ya, hadza kitabuna. Ini kitab kami yang nanti akan berbicara kepadamu dengan kebenaran. Sesungguhnya kamilah yang meminta, menyuruh, mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Jadi ini lebih dahsyat ya. Jadi ibarat CCTV video yang nanti kita akan melihat, menyaksikan catatan amal kita masing-masing ketika di akhirat. Bukan hanya sekedar kita disuruh membaca, akan tetapi catatan amal itu akan berbicara, yang akan berbicara. Kemudian di antara kondisi-kondisi yang dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang berkaitan perasaan muraqabah, yang mana para sahabat Nabi adalah orang-orang yang bisa menerapkan hal ini di dalam kehidupan mereka. Dan kita akan mengetahui bagaimana mereka menerapkan perasaan muraqabah ini di dalam diri mereka sendiri. Di antaranya sahabat Abu Talhah, semoga Allah meridainya, bahwasannya beliau ini termasuk orang-orang Ansor yang banyak hartanya. Abu Talhah, semoga Allah meridainya, termasuk sahabat dari kalangan Ansor yang banyak hartanya. Beliau memiliki kebun-kebun di kota Madinah, itu banyak. Kemudian di antara kebun yang paling bagus, paling utama adalah kebun yang berada di depan kota Madinah. Di depan kota Madinah. Bahkan di depan Masjid Nabawi. Yang mana dinamakan dengan kebun Bayruha. Ya, kebun Bayruha. Yang mana airnya jernih, melimpah. Ya. Kemudian buah-buah kurmanya banyak. Yang mana menghasilkan harta dari situ. Ya, dari kebun tersebut. Dan ini termasuk harta yang paling utama yang dimiliki oleh sahabat Abu Talhah. Dan beliau memiliki kebun yang lain. Akan tetapi dari sisi bagusnya lebih bagus kebun Bayruha yang berada di depan Masjid Nabawi. Kemudian datanglah Abu Talhah kepada Nabi SAW. Kemudian turunlah ayat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan memperoleh kebaikan sampai kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Satu ayat ini didengarlah oleh sahabat Abu Talhah. Dan beliau mengatakan, sesungguhnya harta-hartaku yang paling aku cintai adalah kebun ini, yaitu kebun Bayruha. Yang mana di dalam kebun ini banyak menghasilkan buah-buah kurma. Maka beliau bertanya, ya Rasulullah, qad ja'altuha lillahi wa rasulih. Kalau gitu aku akan menjadikan kebun ini untuk Allah dan Rasulnya. Aku akan sedekahkan kebun ini. Ya, akan disedekahkan kebun ini. Kemudian Nabi mengatakan, Allahu Akbar. Rabihal bay. Penjualan yang menguntungkan. Penjualan yang menguntungkan. Lihat bagaimana satu ayat saja itu cukup untuk merubah para sahabat Nabi SAW. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, Abu Talhah,
Laqad sami'ta ma qultu. Engkau telah mendengarkan apa yang aku katakan, maka hendaklah engkau membagikannya ke kerabat-kerabatmu. Kemudian Abu Talhah membagikan kebun tersebut ke kerabat-kerabatnya. Lihatlah di mana letak sisi ibadah dalam kisah ini. Yang mana sahabat Abu Talhah ketika mendengarkan satu ayat tadi, dan beliau memiliki harta yang paling bagus, yaitu kebun di depan kota Madinah, di depan Masjid Nabawi. Kemudian beliau memberikan kepada saudara-saudaranya. Kalaulah bukan perasaan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau tidak akan mungkin memberikan kebun tersebut. Dikarenakan beliau mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menyedekahkan kebun tersebut kepada saudara-saudaranya. Kemudian di antara kondisi yang lain berkaitan perasaan muraqabah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Kemudian disebutkan rajulan da'athu imra'atun faqalat inni akhafullah. Da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Itu ketika seseorang yang mana ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, dan disebutkan di situ ada seseorang yang mana diajak oleh seorang wanita untuk berzina yang memiliki kedudukan dan kecantikan, kemudian dia mengatakan ini akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sisi ibadah dalam kisah ini, dalam hadis ini adalah bahwasanya seseorang tersebut merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa takut akan menghalanginya dari terjatuh dalam hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kemudian kisah yang lain, kisah yang lain yang berkaitan tentang perasaan muraqabah adalah sahabat Umair bin Hammam radhiyallahu anhu, sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Muslim, ketika Nabi SAW bersabda sebelum peperangan. Jadi sebelum peperangan, beliau ingin memberikan semangat kepada sahabat-sahabatnya. Berdirilah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka sahabat Umair mengatakan, ya Rasulullah, jannah arduhas samawati wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa kana fi yadihi tamarat yuridu ayyakulaha. Sedangkan di tangannya sahabat Umar ini ada kurma, masih memegang kurma yang mana beliau ingin memakannya. Ingin memakannya. Kemudian beliau mengatakan, la in akaltu hadhihi tamarat innaha la hayatun tawilah. Kalau sekiranya aku memakan kurma-kurma ini, maka ini membutuhkan waktu yang lama. Harus makan. Sedangkan Rasulullah sudah menjanjikan bahwasanya surga tersebut adalah seluas langit dan bumi. Farama tamarat wa dakhala yuqatilu kufar hatta qutila. Kemudian sahabat Umar melemparkan kurma-kurma tadi, tidak memakannya, kemudian beliau masuk ke medan peperangan, memerangi orang-orang kafir. Akhirnya beliau terbunuh di dalam peperangan tersebut. Lihatlah sisi ibadah yang terdapat dari kisah ini. Bahwasanya sahabat Umair karena mengharapkan balasan surga, maka beliau meninggalkan kurma yang ada di tangannya, dikarenakan tertanam dalam hati beliau perasaan muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih. Jangan sampai kalian mengira bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu dalam kondisi mati. Bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka, yang mana mereka diberikan rezeki, mereka berbahagia
terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ibadah. Kalaulah ibadah tidak didasari dengan perasaan muraqabah, maka tidak ada maknanya ibadah tersebut. Sebagaimana seseorang apabila mempelajari tauhid, akan tetapi tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada nilainya, tidak akan bermanfaat pelajaran-pelajaran tauhid yang telah dia pelajari.